Yang pertama, pengukuran. Pengukuran adalah proses mendapatkan data numerik atau kuantitatif tentang sesuatu. Ini bisa mencakup pengukuran kemampuan, kinerja, atau karakteristik lain dari individu atau objek. Contohnya adalah mengukur tinggi badan, berat badan, atau menghitung jumlah benar dan salah dalam tes. Nah, yang kedua yaitu penilaian. Penilaian lebih luas dari sekadar pengukuran. Ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi informasi untuk membuat keputusan atau evaluasi. Penilaian dapat mencakup pengukuran, tetapi juga melibatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dari data yang diperoleh. Contohnya adalah memberikan penilaian terhadap kinerja siswa berdasarkan hasil tes-tes, proyek, dan partisipasi kelas. Yang ketiga yaitu tes. Tes adalah alat khusus yang digunakan dalam proses pengukuran atau penilaian untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan seseorang dalam suatu objek atau area tertentu. Tes seringkali memiliki format tertentu dan digunakan untuk mengevaluasi pemahaman atau kinerja. Contohnya adalah tes matematika, tes bahasa, atau tes keterampilan teknis. Terus yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang lebih menyeluruh yang melibatkan penilaian terhadap keseluruhan proses, program, atau kegiatan untuk menentukan keberhasilannya. Ini mencakup penilaian dampak, efektivitas, dan efisiensi suatu program atau kegiatan. Evaluasi dapat melibatkan penggunaan berbagai jenis data, termasuk pengukuran dan penilaian untuk membuat kesimpulan yang komprehensif. Contohnya seperti evaluasi kinerja karyawan, evaluasi efektivitas program pendidikan, atau evaluasi keberlanjutan proyek lingkungan. Nah, yang pertama yaitu kepastian tujuan. Evaluasi harus jelas dalam tujuannya untuk mengukur pencapaian hasil yang diinginkan. Yang kedua, keseluruhan pendekatan. Evaluasi harus mencakup berbagai aspek dari program atau kegiatan yang dievaluasi, tidak hanya fokus pada satu atau beberapa bagian saja. Yang ketiga, keterpercayaan dan validitas. Evaluasi harus menggunakan metode dan instrumen yang dapat diandalkan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu keterbukaan dan transparansi. Proses evaluasi harus transparan dan terbuka, memungkinkan untuk pemahaman yang jelas tentang metode, temuan, dan rekomendasi. Yang kelima yaitu partisipasi dan keterlibatan. Melibatkan pihak terkait dalam proses evaluasi dapat meningkatkan pemahaman tentang konteks dan hasilnya, serta mendorong penerimaan dan penerapan rekomendasi evaluasi. Yang keenam yaitu kemanfaatan. Evaluasi harus memberikan informasi yang berguna dan relevan bagi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan program atau kegiatan yang dievaluasi. Yang ketujuh yaitu kontinuitas. Evaluasi harus dilakukan secara berkala atau kontinu untuk memonitor perkembangan dan perubahan seiring waktu. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Evaluasi harus menghasilkan tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya dan pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, yang pertama yaitu evaluasi formatif. Nah, tujuannya untuk memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran selama kursus atau program. Dilakukan secara berkala selama pembelajaran berlangsung. Nah, umpan balik yang diberikan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran siswa dan menyesuaikan strategi pengajaran. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran siswa secara menyeluruh setelah selesai satu periode pembelajaran. Biasanya dilakukan dalam bentuk tes akhir, proyek penelitian, atau penugasan lain yang menilai pemahaman dan penerapan materi pelajaran. Yang ketiga, evaluasi diagnostik.
Evaluasi diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasi kebutuhan, kemampuan, dan pengetahuan awal siswa, memberikan informasi dasar bagi pengajar untuk merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Yang keempat, evaluasi formatif assessment. Nah, evaluasi formatif assessment ini melibatkan penggunaan berbagai teknik penilaian dalam proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan mendukung pembelajaran berkelanjutan. Contohnya itu termasuk teks formatif, diskusi kelompok, dan tugas reflektif. Yang kelima, evaluasi summative assessment. Evaluasi summative assessment digunakan untuk menilai pencapaian akhir siswa pada suatu kursus atau program. Hasilnya digunakan untuk memberikan penilaian akhir dan memutuskan kemajuan siswa, kelulusan, atau kelayakan. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik dilakukan sebelum pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan awal siswa. Yang kedua, evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Yang ketiga, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk menilai pencapaian akhir siswa. Nah, secara umum tujuan evaluasi adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memperbaiki suatu program, kegiatan, atau proses, dan juga untuk mencari tahu kesulitan apa yang dialami orang tersebut dalam pekerjaannya, sehingga ia dapat membuat diagnosis dan berkemungkinan remedial. Nah, sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi fokus penilaian dalam suatu proses evaluasi. Sasaran ini dapat berupa program, kegiatan, proses, produk, kinerja, keputusan, dan dampak. Fungsi bagi pendidik. Yang pertama, mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Nah, fungsinya bagi siswa yaitu yang pertama, mengetahui kemajuan belajar. Yang kedua, memperoleh umpan balik. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, meningkatkan keterampilan belajar. Yang pertama, evaluasi formatif. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan memberikan umpan balik kepada siswa dan pendidik. Yang kedua, evaluasi sumatif. Dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau setelah satu unit pembelajaran selesai. Bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa dan menentukan nilai akhir. Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik. Dilakukan sebelum proses pembelajaran dimulai, bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dan menentukan kebutuhan belajarnya. Yang pertama itu perencanaan evaluasi, seperti identifikasi tujuan evaluasi, pilih metode evaluasi, dan rencanakan jadwal evaluasi. Yang kedua, implementasi evaluasi, seperti berikan instruksi kepada siswa, lakukan evaluasi dan kumpulkan data. Yang ketiga, analisis data, seperti olah data dan interpretasikan hasil. Yang keempat, umpan balik dan pelaporan, seperti berikan umpan balik kepada siswa, berikan umpan balik kepada guru atau instruktur, dan buat laporan evaluasi. Nah, adapun contohnya seperti seorang guru matematika menggunakan tes tertulis untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep pecahan. Nah, mereka merencanakan evaluasi tersebut beberapa hari sebelumnya, memberikan instruksi kepada siswa tentang materi yang akan dievaluasi, dan memberikan tes pada hari yang telah ditentukan. Setelah tes selesai, guru mengumpulkan dan mengoreksi jawaban siswa. Selanjutnya, mereka menganalisis hasil tes untuk melihat pola kesalahan umum dan tingkat pemahaman kelas secara keseluruhan.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, guru memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka dan merencanakan kegiatan remedial untuk memperbaiki pemahaman siswa yang masih kurang. Yang pertama, tes. Tes adalah penilaian yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau tugas terstruktur kepada siswa untuk dijawab atau diselesaikan dalam waktu yang terbatas. Contohnya, tes tertulis. Tes tertulis seperti pilihan ganda, iseyan, uraian. Terus tes lisan seperti tanya jawab dengan format tertentu. Tes praktik seperti melakukan percobaan sains, presentasi lisan, dan pertunjukan seni. Nah, adapun non-tes adalah penilaian yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan atau pengumpulan data kualitatif tentang proses belajar dan perilaku siswa. Contohnya itu observasi seperti mengamati keaktifan siswa dalam diskusi kelompok, cara siswa mengerjakan tugas atau sportivitas dalam permainan. Dan juga portofolio, kumpulkan hasil kerja siswa yang menunjukkan perkembangan belajarnya dalam waktu ke waktu. Terus jurnal, catatan harian siswa tentang proses belajar dan refleksi mereka. Penilaian proyek, evaluasi terhadap hasil akhir dan proses pembuatan proyek siswa. Selanjutnya wawancara, bertanya langsung kepada siswa tentang pemahaman mereka terhadap materi atau pengalaman belajar mereka.